Selamat pagi anak-anak kelas 8F dan 8G. Kembali bertemu dengan Pak Dido di video pembelajaran yang kedua, pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, sebelum memulai pembelajaran, inilah dia indikator pencapaiannya. Yang pertama adalah kamu dapat mengetahui letak koordinat kartesius pada diagram kartesius. Dan yang kedua adalah menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang koordinat kartesius, ya. Nah, koordinat kartesius ini akan digambar pada diagram kartesius. Jadi di dalam diagram kartesius itu terdapat koordinat kartesius. Nah, berarti sebelum ke koordinat kartesius, kamu harus tahu dulu apa itu diagram kartesius, ya. Nah, ini dia pengertiannya. Diagram kartesius adalah sistem koordinat yang digunakan untuk meletakkan titik pada penggambaran objek berdasarkan pemasukan nilai pada sumbu X dan nilai pada sumbu Y, di mana titik pertemuan ini nilai dari sumbu X dan sumbu Y, titik koordinat terbentuk. Jadi, diagram kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y. Dari titik tersebut, di mana X disebut apsis dan Y disebut ordinat. Nah, jadi koordinat itu ada dua, yaitu ada apsis yang disebut koordinat X, ya. Koordinat X itu disebut juga apsis, dan koordinat Y yang disebut ordinat. Jadi titik ordinat itu ada X dan Y. Jadi bentuknya seperti ini. X, Y. Karena X kan muncul duluan daripada Y, ya. Nah, X, Y, ya. Ini X disebut apsis. Sedangkan Y disebut ordinat. Jadi titik koordinat itu ada dua titik yang membentuk jadi satu titik koordinat, yaitu X, Y. Oke, ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimanakah posisi titik koordinat, ya, posisi titik koordinat terhadap sumbu X dan sumbu Y pada diagram kartesius. Nah, di sini kalian wajib menggunakan buku berpetak. Kenapa? Karena fungsinya, ya, disinilah dia fungsi kenapa kalian harus menggunakan buku berpetak. Supaya kalian dalam menggambar koordinat atau diagram kartesius itu sangat mudah, ya. Jadi inilah kenapa Bapak mewajibkan kalian menggunakan buku berpetak, ya. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan bagaimana cara menggambar bidang atau diagram kartesius dengan benar. Siapkan buku berpetak kalian, wajib menggunakan buku berpetak matematika, ya. Kemudian ambil penggaris kalian, ya. Ambil penggaris kalian. Nah, ini penggaris Bapak sudah muncul. Nah, Bapak akan menggambarkan yang namanya koordinat, ya. Sumbu dulu Bapak gambarkan. Bentar. Sumbunya Bapak gambarkan ini pas di garisnya, ya. Oh, maaf. Iya, itu dia. Nah, Bapak harus hapus dulu. Nah, ini koordinat yang mendatar ini, ya. Oh, maaf, salah. Oke, koordinat yang mendatar ini disebut koordinat X, ya. Nah, sekarang kita menggambarkan koordinat ini agak lurus. Oh, maaf, ini yang bergerak. Harusnya penggarisnya yang bergerak, ya. Pas di garisnya, ya, anak-anak. Oh, oke. Nah, inilah yang dinamakan dengan, ya, yang terakhir ini dinamakan dengan sumbu Y. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Itu, ya. Sudah paham, ya? Oke. Nah, sekarang
Yang kalian lihat di sini, inilah yang dinamakan dengan bidang koordinat. Ini namanya bidang koordinat, terdapat dua garis, satu tegak lurus, satu mendatar. Yang mendatar disebut garis X atau sumbu X, yang tegak lurus, yang tegak ya, itu namanya adalah sumbu Y. Jadi bentuknya seperti ini, X dengan Y. Pahami dulu. Nah, inilah yang disebut dengan bidang kartesius atau diagram kartesius. Kemudian kita masukin angka-angkanya sesuai dengan yang kita pelajari waktu di sekolah dasar menggunakan garis bilangan. Nah, perpotongan garis yang di tengah ini titiknya adalah titik 0. Oke. Nah, kemudian di setiap garis pertengahan ini dikasih tanda begini ya. Nah, pas di garisnya. Tidak boleh begini ya, tidak boleh begini, tidak boleh ya. Karena tidak tepat di garis. Jadi harus dihapus, harus tepat di garisnya. Oke, ini juga. Ya, teruskan. Nanti kita isi angkanya bersama-sama ya. Ini juga. Nah, apakah terbatas sampai di sini? Tidak, ini akan terus bebas mau angkanya sampai berapapun. Sekarang kita letakkan. Di setelah angka 0 itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ya. Berarti di sebelah kiri sumbu X-nya ini di sebelah kiri 0, berarti adalah lawannya yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, seterusnya ya. Nah, begitu juga dengan sumbu Y. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke bawahnya juga sama, berarti dia negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Kamu lihat contoh yang Pak Guru bikin ya. Setiap angka hanya berjarak satu kotak saja. Jadi harus adil. Nih lihat nih ya. 0 ke angka 1 berjarak satu kotak. 0 ke angka 1 yang di atas juga berjarak satu kotak. 0 terhadap angka negatif 1 yang di sebelah kiri berjarak satu kotak. 0 terhadap titik atau terhadap nilai negatif 1 yang di bawah juga berjarak satu kotak. Jadi semuanya harus berjarak satu kotak ya di setiap perbedaan angkanya. Oke. Nah, sekarang kita mau meletakkan titik nih ya. Ini sudah ada nih titiknya ya. Ini dinamakan dengan bidang kartesius. Nah, sekarang Pak Guru mau ngasih titik koordinat. Titik koordinat tadi kan ada X, Y kan, misalkan titik A ya, titik A itu adalah titik A. Gue besarkan dulu angkanya ya biar nanti kamu jelas. Nah, titik A itu misalkan adalah 5,3. Kemudian kita cari 5,3 yang mana? Kita harus ingat yang namanya titik koordinat itu harus X, Y. Berarti X-nya 5, Y-nya adalah 3. Gitu loh. Nah, kita cari X-nya dulu. X-nya adalah 5. Oh, 5 di sini. Ini 5 di sini nih ya. Nih. Ini 5. Berarti Pak Guru kasih misalkan pakai garis nih. Pakai garis 5. Kan? Y-nya berapa? Y-nya 3. Pak Guru kasih garis ke sana. Ada nggak kamu lihat perpotongan garisnya? Ada di mana? Di sini. Inilah dia yang namanya titik 5,3 yaitu titik A. Nah, oke. Sekarang misalkan titik B. Titik B misalkan adalah negatif 3, negatif 7. Kita lihat negatif 3, negatif 7. Maka X-nya adalah negatif 3, Y-nya adalah negatif 7. Nah, ini X-nya ini. Nih, ya. Negatif 3, negatif 7. Berarti dia X-nya 3, Y-nya
negatif 7. Di mana kira-kira letak titiknya? Tarik aja misalnya, oh titiknya kan negatif 7 berada di bawah, berarti dia tariknya ke bawah. Nih, negatif 7 di sini. Ini dia perpotongannya. Maka ini titik B-nya adalah negatif 3, negatif 7. Nah, bagaimana misalkan kalau titiknya adalah titik C. Nih ya, titik C. Titik C adalah misalkan negatif 5,4. Di manakah titik C negatif 5,4? Kita lihat. Oh, ini negatif 5. Kan kita harus dari X dulu kan, X, Y. Kita cari di X, oh negatif 5. Kemudian Y-nya 4. 4 itu berada di atas atau di bawah? 4 berada di atas loh ini. Kok di bawah itu negatif 4. Oh, berarti 5 kamu naikin sampai ketemu angka 4-nya di sini. Oh, di sini. Nah, berarti inilah saya titikin. Berarti ini adalah C negatif 5,4. Nah, inilah dia yang kita pelajari tentang titik koordinat pada diagram Kartesius. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana sebentar. Oke, misalkan tadi ini A-nya 5,3 ya. Oke, B-nya negatif 3, negatif 7. C-nya negatif 5,4. Nah, bagaimana kalau misalkan ya, kita mau mencari atau menghitung berapakah jarak titik koordinat, posisi titik koordinat terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan sebentar. Oke. Kita mau lihat ya. Nih Pak Guru hapus dulu semuanya biar memudahkan kalian nanti menghitung. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Misalkan Pak Guru mengasih titik A Oke, Pak Guru mengasih nilai A misalnya adalah 5,3. Di mana tadi 5,3 ya? Ini 5, ini 3-nya di atas sini. Nah, ini adalah titik A, yaitu 5,3. Nah, bagaimanakah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat ya. Nah, caranya begini. Kamu lihat titik ini terhadap sumbu X itu berapa satuan? Kita hitung, yuk. 1, 2, 3. Berarti titik A ini ya, nih 3 satuan terhadap sumbu X ya. Kemudian berapa satuan terhadap sumbu Y? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5 satuan terhadap sumbu Y. Inilah dia yang namanya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bisa? Coba lagi ya. Coba lagi. Oke. Misalkan lagi titik B. Titik B. Misalkan kita hitung ya. Negatif 3,6.
Di manakah negatif 3,6? Ini negatif 3,6. Sini. Ini adalah titik B, negatif 3,6. Sekarang kita hitung posisinya ya. Titik terhadap sumbu X. Kita lihat. Terhadap sumbu X berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6 satuan terhadap sumbu X. Berapa satuan terhadap sumbu Y? Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Berarti dia 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, jadi karena sudah pelajari bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kamu perhatikan ya tugas berikut ya, tugas ini untuk kamu. Nah, kamu perhatikan ya. Kita sekarang masuk ke latihan soal. Nih. Oke. Nah, ini dia. Tentukanlah posisi titik A dan B terhadap sumbu X. Ini dia gambarnya. Nah, silakan kalian gambar. Nanti kalian kirimkan setelah selesai. Ini harus digambar ya di buku berpetak. Setelah kalian gambar rapi-rapi, bagus-bagus, kalian fotokan, kemudian. Nah, ini soal kedua. Silakan kalian catat, kemudian kalian kerjakan. Jadi ada 2 soal ya. Silakan difotokan, kemudian kirimkan ke WhatsApp Bapak. Terima kasih.